Pernah tidak sih kamu sedang menikmati segelas latte hangat, di pagi hari rasanya nikmat sekali, dunia terasa indah, tapi 20 menit kemudian kamu malah lari terbirit-birit mencari toilet? Rasanya seperti ada perang dunia di dalam perut. Hahaha, itu skenario klasik, tragedi pagi hari. Dan lucunya, kebanyakan orang langsung menuduh susunya basi, atau bilang, ah, perutku memang tidak bakat jadi orang kaya, tidak cocok minum susu. Benar, padahal susunya segar. Tapi yang sering bikin aku bingung, dan aku yakin banyak pendengar kita juga bingung. Orang sering bilang, aku alergi susu. Padahal mungkin maksudnya intoleransi laktosa. Atau sebaliknya, memangnya bedanya sejauh apa sih? Toh, ujung-ujungnya sama-sama diare kan? Nah, ini poin krusialnya. Di permukaan, gejalanya memang mirip. Sama-sama bikin perut mulas, kembung, dan diare. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, mekanisme yang terjadi di tubuh itu ibarat bumi dan langit. Yang satu masalah pipa saluran, yang satu lagi masalah keamanan negara. Wow, keamanan negara terdengar serius sekali. Oke, mari kita bedah satu persatu. Kita mulai dari yang paling umum dulu deh, intoleransi laktosa. Ini yang kamu sebut masalah pipa saluran. Tepat sekali. Jadi begini, bayangkan sistem pencernaan kita itu seperti sebuah pabrik pengolahan. Di dalam susu ada gula alami yang namanya laktosa. Nah, laktosa ini molekulnya besar. Supaya bisa diserap tubuh, dia harus digunting jadi dua bagian kecil oleh karyawan pabrik kita yang bernama enzim laktase. Oke, jadi ada karyawan khusus bernama laktase yang tugasnya menggunting gula susu ini. Betul. Masalahnya, pada orang dengan intoleransi laktosa, karyawan ini entah mereka sedang mogok kerja atau jumlahnya sangat sedikit. Akibatnya, gula laktosa itu lolos begitu saja tanpa digunting, masuk ke usus besar. Di sana, dia bertemu dengan bakteri-bakteri usus. Bakteri ini berpesta pora memakan gula itu, dan hasil pestanya adalah gas. Banyak gas. Dan laktosa itu juga menarik air ke dalam usus. Ah, masuk akal. Jadi karena air tertarik masuk ke usus, jadilah diare yang cair itu, dan gasnya bikin kembung. 100 buat kamu. Itu murni masalah pencernaan. Tubuhmu tidak marah pada susunya. Tubuhmu cuma bingung. Ini gula mau diapakan? Ya sudah, buang saja lewat belakang. Makanya gejalanya biasanya terbatas di perut. Kembung, kentut melulu, dan diare. Dan uniknya, ini tergantung dosis. Maksudnya tergantung dosis. Kalau kamu cuma minum sedikit, atau makan keju yang laktosanya rendah, mungkin karyawan yang sedikit tadi masih sanggup menanganinya, jadi kamu tidak sakit perut. Oke, jadi intoleransi laktosa itu intinya kita kekurangan alat untuk memproses gula. Sekarang bagaimana dengan alergi susu sapi? Tadi kamu bilang ini masalah keamanan negara. Itu terdengar jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya, dan mekanismenya jauh lebih agresif. Kalau intoleransi laktosa itu urusannya dengan gula, alergi susu sapi itu urusannya dengan protein, biasanya kasein atau whey. Di sini, sistem imun tubuhmu, si penjaga keamanan negara, salah mengidentifikasi. Dia melihat protein susu itu bukan sebagai makanan, tapi sebagai penyusup berbahaya, seperti virus atau bakteri. Wah, jadi tubuh menyerang dirinya sendiri? Persis. Begitu protein susu masuk, sistem imun langsung membunyikan sirine bahaya. Dia melepaskan senjata kimia bernama histamin untuk menyerang penyusup itu. Nah, karena ini reaksi sistem imun, dampaknya tidak cuma di perut. Oh, jadi diarenya itu cuma salah satu efek samping dari perang itu? Benar. Diare dan muntah terjadi karena tubuh berusaha keras mengeluarkan racun itu secepat mungkin. Tapi karena histamin menyebar lewat darah, gejalanya bisa muncul di kulit, seperti biduran atau gatal-gatal merah. Bisa juga di saluran napas, jadi sesak, batuk, atau hidung meler. Ini ngeri sih. Berarti kalau intoleransi laktosa tadi tergantung dosis, kalau alergi bagaimana? Alergi itu tidak kenal kompromi. Sedikit saja protein susu masuk, bahkan kadang cuman bekas sendok yang tidak dicuci bersih, sirin perang langsung bunyi. Dan yang paling menakutkan, pada kasus parah bisa menyebabkan anafilaksis. Itu kondisi di mana tenggorokan bengkak sampai menutup jalan napas.
Gila ya. Jadi kalau ada orang tua yang anaknya diare habis minum susu, jangan asal bilang, ah cuman tidak cocok susu. Harus benar-benar dicek apakah ada gejala lain seperti ruam merah atau napas bunyi. Sangat-sangat penting, terutama pada bayi. Seringkali bayi yang rewel, menangis terus, dan diarenya ada sedikit darah. Itu tanda alergi susu sapi, bukan intoleransi. Intoleransi laktosa pada bayi itu sebenarnya sangat jarang, kecuali bayi prematur. Justru, alergi yang lebih sering terjadi pada anak-anak. Tunggu, ini menarik. Kenapa kamu bilang intoleransi laktosa jarang pada bayi? Bukannya bayi makanan utamanya susu? Pertanyaan bagus. Secara evolusi, semua bayi mamalia, termasuk manusia, dilahirkan dengan pabrik laktase yang beroperasi penuh. Karena mereka butuh susu ibu untuk bertahan hidup. Tapi, secara alami, begitu kita disapih dan mulai makan nasi atau daging, pabrik itu tutup. Oh, jadi sebenarnya manusia dewasa yang tidak bisa minum susu itu normal. Justru itu setelan pabrik aslinya saya manusia. Kemampuan minum susu sampai tua itu sebenarnya adalah mutasi genetik yang terjadi ribuan tahun lalu, karena nenek moyang kita mulai beternak. Jadi, kalau kamu diare setelah minum susu saat dewasa, jangan merasa tubuhmu rusak. Kamu justru sedang menjadi manusia original. Hahaha. Jadi aku bukan sakit, aku cuma vintage ya, kembali ke pengaturan awal. Tapi ini membawa kita ke pertanyaan praktis. Kalau pendengar kita sering diare, bagaimana cara membedakan dengan pasti? Kita tidak bisa kan cuma menebak-nebak, oh ini rasanya seperti perang, atau ini rasanya seperti pabrik mogok. Betul, diagnosa sendiri itu berisiko. Cara paling sederhana untuk deteksi awal adalah jurnal makanan. Catat apa yang dimakan dan apa reaksinya. Kalau reaksinya murni di perut, gas, kembung, diare cair, dan terjadi 30 menit sampai 2 jam setelah minum susu, curigai intoleransi laktosa. Coba ganti ke susu bebas laktosa. Kalau gejalanya hilang, ya sudah, itu jawabannya. Kalau alergi, Kalau alergi, perhatikan gejala di luar perut. Apakah ada gatal? Apakah bibir bengkak? Dan reaksinya biasanya lebih cepat, bisa dalam hitungan menit. Kalau ini terjadi, stop susu total, jangan coba-coba sedikit saja. Dan harus ke dokter untuk tes alergi. Biasanya tes tusuk kulit atau tes darah. bicara soal diarenya itu sendiri, ada bedanya tidak sih bentuk atau tekstur, maaf kalau agak jorok, antara diare karena intoleransi dan alergi? Tidak perlu minta maaf, ini kan podcast kesehatan. Kita harus belak-belakan. Pada intoleransi laktosa, diarenya biasanya sangat cair, berbusa, dan baunya asam. Kenapa asam? Karena fermentasi gula tadi. Dan seringkali bikin pantat terasa perih karena sifat asamnya itu. Oke, dicatat, cair, berbusa, asam. Nah, kalau diare karena alergi susu sapi, seringkali ada lendirnya. Dan pada kasus yang cukup parah, bisa ada bercak darah karena dinding ususnya mengalami peradangan atau inflamasi akibat serangan sistem imun tadi. Jadi, kalau melihat darah di popok anak atau di kotoran sendiri, itu lampu merah. Segera ke dokter. Itu poin yang sangat penting. Darah dan lendir adalah tanda bahaya. Tapi B, di zaman sekarang ini kan banyak sekali alternatif. Oat milk, almond milk, soy milk. Apakah ini solusi instan untuk kedua masalah tadi? Secara umum ya, tapi ada jebakannya. Untuk penderita intoleransi laktosa, susu nabati itu surga. Tidak ada laktosa sama sekali, aman. Tapi untuk penderita alergi susu sapi, kita harus hati-hati. Sekitar 10-15% orang yang alergi susu sapi ternyata juga alergi terhadap protein kedelai, soya. Waduh, sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, karena struktur proteinnya mirip. Jadi, tubuh yang paranoid tadi mengira kedelai adalah susu sapi. Jadi, solusinya harus dicoba pelan-pelan atau konsultasi ke ahli gizi. Tapi, kabar baiknya, banyak anak yang alergi susu sapi akan sembuh dengan sendirinya saat mereka beranjak remaja. Sistem imun mereka belajar dan mulai berdamai. Sedangkan intoleransi laktosa, Sayangnya, kalau intoleransi laktosa tipe dewasa itu biasanya permanen. Sekali pabriknya tutup, ya tutup.
Tapi kamu masih bisa mengakalinya dengan minum pil enzim laktase sebelum makan pizza atau minum kopi susu. Jadi, kamu menyewa karyawan lepas untuk bantu mencerna. Menyewa karyawan lepas, aku suka analogi itu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk menderita ya. Kita cuma perlu kenal tubuh kita maunya apa. Benar sekali, tubuh kita itu pintar, dia selalu memberi sinyal. Diare itu bukan hukuman, itu adalah pesan. Pesan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan apa yang baru saja masuk. Masalahnya, kita seringkali terlalu bebal untuk mendengarkan, atau terlalu cinta sama rasa keju sampai rela sakit perut. Rasa bersalah yang nikmat ya, guilty pleasure. Tapi serius, diskusi ini membuka mataku. Bahwa segelas susu yang terlihat polos itu bisa jadi cerita yang sangat kompleks di dalam perut. Ada gula yang butuh gunting, ada protein yang dianggap musuh. Dan dampaknya ke kualitas hidup itu besar loh. Bayangkan anak yang dianggap nakal atau cengeng karena menangis terus. Padahal perutnya sakit karena alergi yang tidak terdiagnosis. Atau orang dewasa yang performa kerjanya turun karena bolak-balik toilet setiap pagi. Memahami bedanya intoleransi dan alergi ini bukan cuma soal medis, tapi soal empati terhadap tubuh sendiri dan orang lain. Luar biasa. Jadi intinya, intoleransi laktosa adalah masalah pencernaan gula. Kurang enzim dan tensin, gejalanya lokal di perut, dan tergantung dosis. Sedangkan alergi susu sapi adalah masalah sistem imun melawan protein, gejalanya bisa seluruh tubuh dan harus dihindari total. Rangkuman yang sempurna. Dan ingat, kalau ragu, jangan jadi dokter Google. Pergilah ke profesional. Setuju, terima kasih banyak untuk pencerahannya hari ini. Rasanya aku jadi lebih menghargai kerja keras ususku. Sama-sama. Sayangi ususmu, dia sudah bekerja keras untukmu 24 jam sehari. Untuk para pendengar, coba perhatikan lagi sinyal tubuh kalian setelah minum susu. Apakah itu sekadar kentut-kentut lucu atau tanda bahaya dari sistem imun? Jangan abaikan pesan dari perutmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan tetaplah penasaran. Sampai jumpa.